lebaran itu sampai lebih. Oh. Itu antrinya sampai 2 jam. Itu adanya cuma di Wonosobo. Kalau ke Wonosobo kurang pas rasanya jika tidak mencoba kuliner lokal. Nah, salah satunya adalah mie ongklok. Berbeda dengan mie biasanya, mie ongklok longkrang khas Wonosobo ini menyajikan santapan yang lezat dengan kuah kental. Mie ongklok longkrang sudah ada sejak turun-temurun. Bahkan sudah berdiri sejak 1975 dan punya resep yang berbeda dari yang lain. Mie ongklok longkrang ini termasuk salah satu yang paling terkenal. Kedai milik Waluyo tersebut terletak di Jalan Pasukan Ronggolawe nomor 14 Wonosobo. Lokasinya pun mudah dijangkau, kurang lebih 1 km menuju arah Dieng. Saat Tribunnews masuk ke dalam kedai mie ongklok longkrang, hampir semua meja sudah terisi penuh. Bahkan kami harus menunggu pengunjung selesai makan untuk bisa duduk di bangku. Tak heran sebab mie ongklok longkrang sangat terkenal dan menjadi salah satu destinasi wajib pelancong yang ingin ke Wonosobo. Waluyo mengaku punya resep khusus. Bahkan dulu saat kedainya masih dipegang sang ayah, ia kerap kali membantu terjun langsung memilih sayuran. Konon, resep mie ongklok buatannya tersebut asli dari zaman dulu dan sudah turun-temurun dari nenek moyang. Bersama dengan Pak Waluyo ya, Pak Waluyo. Iya, sebagai salah satu juga pengelola dari keluarga mie ongklok longkrang ini. Pak, bisa dong diceritakan mie ongklok ini tuh sejak kapan sih berdirinya? Mie ongklok ini berdiri tahun 75. Jadi tahun 75 itu saya sudah ikut orang tua saya, ikut manufaktur produksi, ikut beli bahan-bahan itu, bahan-bahan yang namanya kocai itu sampai naik ke gunung dulu. Tuh. Kayak gunung, terus kayak itu bapak sendiri. Itu dulu tahun 45. Tapi kalau sekarang sudah. Salah satu rahasia kenikmatannya terletak pada kuah kental yang memberikan cita rasa yang khas dan lezat. Nah, terkait juga dengan mie ongklok ini, mie ongklok longkrang itu kan viral dan jadi salah satu kuliner yang wajib dicoba kalau ke Wonosobo. Nah, ada nggak sih Pak kayak bumbu khusus atau bumbu rahasia? Nah, kalau mie ongklok itu kan satu paket, itu mie, sate, gorengan, sama minuman. Itu satu paket itu nggak ada yang bisa meniru. Karena apa? Resepnya itu dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Contohnya itu kan ada ebi, ada gula Jawa, ada mie, kecap, itu semuanya khusus. Dari dulu sampai sekarang, saya lahir sampai sekarang nggak berubah. Jadi itu benar-benar dijaga sampai kita mendapatkan penghargaan dari Inggris, namanya Trick Advisor. Itu kan rekomendasi seluruh dunia. Makanya setelah dapat itu kita malah betul-betul nggak main-main. Memang yang itu sepele, barangnya jualnya banyak kali. Tapi jangan disepelekan, ya. Karena sekarang yang itu jadi ikonnya Wonosobo. Sampai tiap hari ini sampai 3.000 orang. 3.000 orang. Ongklok sendiri merujuk pada cara pengolahannya yang khas. Ongklok, semacam keranjang kecil dari anyaman bambu yang dipakai untuk membantu perebusan mie. Alat bantu ini khas daerah Wonosobo, hingga disebutlah mie ongklok. Tapi pada dasarnya itu ongklok kan bahasa Jawa.
dikocok-kocok, tapi bahasa Jawa Wonosobo itu diongklok-ongklok juga sudah. Cuma alatnya, nah itu alatnya pakai bambu kan. Bambu itu nggak ada di mana-mana. Kalau diganti alat lain rasanya berbeda. Oh, berbeda ya. Jadi sampai sekarang pun masih pakai bambu. Iya. Satu itu, yang kedua itu keturunan. Itu kalau selain saya yang meracik, biasanya kan kata-kata orang Beda. Makanya di seluruh Wonosobo kan banyak orang yang sudah menyoba buat sekali. Iya, iya, betul. Tapi larinya ke sini semua. Karena ya itu kita yang puasa lah, yang tahu lah. Betul, dan juga mempertahankan cita rasa yang sudah dari dulu. Kalau dulu awalnya juga bukanya di sini juga, Pak? Iya. Pernah pindah-pindah ya? Oh ya? Nah, mie ongklok itu nggak pakai sate. Awalnya itu pakai saren. Saren itu darah ayam yang dibuka itu diiris-iris, dikasih bumbu, tumbar sama garam, itu malah jujur sekali. Bisa kalau tahun 75 itu satu orang bisa 10 mangkok, 10. Tapi sekarang 2 mangkok sudah. Terus tahun 85 itu karena sarannya haram, terus diganti sate. Nah, yang memperkaya sate itu sini dulu, yang lainnya belum tahu. Terus yang memperkaya sampai dikirim ke luar negeri sini dulu. Oh, pernah dikirim ke? Dari ke Australia, ke Belgia, ke Belanda ke sini. Makanya mendapatkan free advisor. Itu coba cari nggak ada yang lain. Cuma satu sini. Itu betul-betul nggak main-main. Komposisi mie ongklok ini terdiri dari mie, kol, kucai yang dicampur bumbu kacang, kemudian diberi kuah jenang. Inilah yang membuat beda. Kuah jenang tersebut terbuat dari bahan dasar gula Jawa, ebi, pati, serta rempah-rempah yang diolah. Bumbu kacang dan kuah jenang dicampur dan diongklok atau diaduk. Lalu diberi kecap, merica, dan bawang goreng. Yang tak kalah menarik adalah lauk pendamping mie ongklok seperti sate sapi, tempe kemul, dan aci goreng. Harganya pun termasuk terjangkau sejak dulu sampai sekarang. Nah, itu biasanya ketika peak season gitu ya Pak, liburan ataupun weekend gitu bisa produksi berapa? Ya. Itu kalau satu minggu ya sekitar 3.000. Tapi kalau lebaran bisa sampai lebih. Itu artinya sampai 2 jam. Wah. Jadi jam kemarin itu baru buka jam 9 pagi. Sudah ada 2 jam. Ini baru buka sudah ada 2 jam itu ya nunggu. Padahal belum buka apa sampai jam 9 malam. Nanti sampai 2 jam. Bagus banget ya. Alhamdulillah. Pada orang tua. Iya betul, dan harus dijaga ya Bapak ya. Nah oke Bapak, kemudian nih terkait range harganya, ini kan sudah ada ya di depan saya itu ada menunya teman-teman. Ini boleh dong, ini yang paling direkomendasikan gitu. Kalau ini kan harga yang paling baru ya, karena sekarang harganya sudah naik semua. Dulu kan kalau minyak 13.000, sapi 30 juga. Sekarang udah naik semua. Iya iya. Itu yang paling terkenal itu minyak ongkloknya. Itu yang paling, karena bumbunya itu nggak ada yang lain, nggak ada yang mirip. Itu resepnya itu orang tua saya itu dulu itu Jawa, tapi ada campuran Cina sedikit. Oke, Bapak mungkin terakhir harapannya ketika ada konsumen yang datang ke sini kemudian menikmati, pulang tuh mereka gimana harapannya? Biasanya itu bahasa Jawanya itu kedotulan. Kalau datang ke sini, orang mesti kesini lagi membawa keluarga. Kalau nggak bawa Teman-teman ya? atau teman kantor atau biasanya tamu kantor itu bisa. Biasanya kalau
satu sini nanti mesin lagi mesti bawa lagi terus sampai. Oke, baik, terima kasih Bapak sudah bersedia wawancara hari ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.